Selamat siang pemirsa Banjarmasin Post News Video. Sekarang saya berada di sungai apa nih namanya Pak? Kaladan. Nah, ini Sungai Kaladan. Nah, ini kemarin beberapa hari yang lalu terjadi musibah tongkang yang putus tali waktu tambat di seberang perairan ini terkena arus air dan menghantam beberapa rumah warga. Jumlahnya 35 rumah warga, ini salah satunya rumah yang rusak parah. Nah, kondisi akhir rumah-rumah yang rusak terlihat dari pinggir Sungai Kaladan. Nah, ini cukup parah. Ini kondisi ini ada 3 RT, yaitu RT 3 dari RT 3 sebagian, RT 4 dan RT 5 serta ada 3 RT. Nah, itu bisa tahu ya, yang masih ada kemarin. Berarti tongkangnya yang mana Pak? Oh, itu ada. Oh, itu di pemirsa ada tongkangnya. Nah, ini sebagian rumah yang rusak di RT 6. Ada 3 RT Pak ya? 3 RT. Nah, 3 RT 6, 5 sama 4 Pak ya? Nah, pemirsa ini dari Sungai Kaladan. Hah? 6, 5, 4, 3. Oh, ada 4 RT Pak ya? 4 RT 6, 5, 4, 3. Ada sekitar 36 unit rumah yang rusak. Di sini yang lebih parahnya pemirsa, ada sebagian banyak barang-barang milik penghuni rumah yang hilang, terbawa oleh air tenggelam. Kalau melihat dari kondisi ini, kerugiannya cukup besar pemirsa. Dampak dari hantaman dari tongkang yang putus talinya dan terbawa arus air yang cukup deras dan menghantam beberapa rumah. Oke pemirsa, ini salah satu korban. Izin Pak siapa? Sadi. Nah, ini Pak Sadi ini merupakan salah satu korban dari 35 rumah yang rusak di 4 RT di daerah. Di desa apa ini namanya Pak? Desa Kaladan. Desa Kaladan. Kalau kampungnya sendiri Pak, apa namanya Pak? Kaladan. Kaladan juga Pak. Pak, semalam tuh kejadian tuh hari apa sih Pak? Hari Sabtu sore sekitar jam 5. Itu pas Lebaran malah. Hari Lebaran. Kemarin sembian dalam lokasi itu ada di rumah Pak? Saya kebetulan lagi kerja, pas kebetulan paket kerja kan jam 5 di pos security. Kebetulan waktu itu istri saya nelpon, kaget saya. Waktu dia telepon nggak sambil nangis kan, katanya rumah lagi roboh. Lalu saya tanya gimana anak, dia bilang alhamdulillah selamat. Ya langsung pulang saya. Oh. Kalau di rumah sampian tuh Pak, kondisinya gimana Pak? Oh parah, nggak bisa lagi. Kalau bisa didiami lagi? Nggak bisa didiamin. Kalau di dalam rumah sendiri Pak, apa aja Pak barang yang pernah Bapak beli atau yang hilang Pak, kira-kira Pak? Elektronik ya macam-macam lah, ya susah juga kan diucapin gitu. Itu tenggelam Pak ya? Hilang malah? Tenggelam. Larut ya. malah? Pak, jadi sekarang informasinya rumah ini kada boleh didiami lagi atau barang-barang diambil lagi di dalam tuh udah boleh Pak? Untuk sementara belum kita ambil, yang mana yang ada sisanya belum kita ambil karena kan kasus ini belum clear, masih di proses kan. Oke. Pak, ini kan pian nih Pak, rumah rusak. Sekarang di mana Pak dia tinggal Pak? Untuk sementara kalau saya pribadi ya di sana sini aja tidur, kadang-kadang di rumah teman. Kalau istri saya ikut di rumah keluarga, cuma rumah keluarga kan kecil juga, dia cukup menampung untuk keponakan saya. Keponakan saya rumahnya rubuh juga. Oke. Nah, pian ini salah satu korban yang terdampak yang cukup parah malah rumah pian Pak. Harapan pian Pak mewakili dari semua korban nih Pak. Harapan saya ya tolong dipercepat diproses untuk ganti rugi. Sekarang nih aktivitas setiap hari terganggu malah? Yang pasti ya terganggu karena nggak bisa kerja.
Jadi harapan pian itu Pak, secepatnya proses ini Pak, harapan supaya bisa membangun lagi rumah Pak, membeli peralatan yang sudah hilang Pak. Oh, oke. Itu harapan pian Pak. Oke, Pak Sadi terima kasih Pak. Bersabar ya dulu ya kalau Pak. Nah itu pemirsa Banjarmasin Podcast Video, harapan Pak Sadi salah satu korban memang dalam kejadian tersebut kemarin dia saat kerja dan diteleponi oleh istrinya, dia merupakan salah satu korban yang terdampak cukup parah, rumahnya cukup rusak parah nih pemirsa. Dan untunglah kejadian dalam musibah tersebut tidak memakan korban jiwa, hanya bangunan rumah dan perabotan para korban yang terbawa oleh air ini. Untuk sementara warga tidak boleh melakukan evakuasi barang yang berada di dalam rumah karena petugas dari perusahaan dan asuransi melakukan mendata semua barang-barang yang hilang milik warga. Di sini bukan hanya dari rumah-rumah, juga ada perahu kelotok milik warga yang hancur akibat atau dampak dari musibah tersebut. Ini kejadiannya ada yang parah rusaknya, ada juga yang hanya bagian dapur ya. Untuk sementara warga mengungsi di tempat keluarga dan rencananya besok kita akan mendirikan dapur umum bagi para korban yang tidak lagi mempunyai tempat tinggal. Sebagai aktivitas sementara ini memang korban mengalami yang kerugian ini cukup banyak, ini kesulitan untuk melakukan aktivitas setiap hari mereka karena mereka tidak bisa lagi tinggal di rumah ini. Pemirsa, bisa dibayangkan rumah yang kondisinya sudah miring dampak dari kerusakan parah. Memang dari 4 RT ini terlihat cukup panjang dalam hantaman dari perahu tongkang yang putus setelah tambat, jadi menghantam beberapa pemukiman warga. Ini RT berapa ini Pak? Ini RT berapa sini? RT 5. Nah ini RT 5 pemirsa. Kondisi rumah ini salah satu rumah yang hancur hingga barang-barang di dalamnya habis. Nah ini juga